Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam terang menerang seperti saat malam ini. Maksudnya penuh dengan ilmu pengetahuan. Untuk mempersingkat waktu di sini sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Fariski Nurdin, yang kedua ada Rina Andaya, yang ketiga ada Reni Reski Fauzi, yang keempat itu saya sendiri, Utami Putri Handayani, yang kelima ada Dwi Wahyu Pratiwi. Langsung saja, di sini kami mengangkat judul perancangan sumber daya perusahaan pada kantor Wali Nagari Tabe. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian data penduduk dan desa. Data yang terformat yaitu misalnya data yang menyatakan tanggal atau jam atau nilai mata uang, teks yaitu sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol khusus misalkan koran, citra atau image, yaitu data dalam bentuk gambar dapat berupa grafik, foto, hasil ronsen, dan tanda tangan, ataupun gambar lain. Yang berupa audio yaitu data dalam bentuk suara. Format yang berupa instrumen musik, suara orang, atau suara binatang. Gemercik air, detak jantung, dan video data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak bisa jadi dilengkapi dengan suara. Video dapat digunakan untuk mengabadikan suatu kejadian atau aktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia, maksudnya di sini WNI, dan warga negara asing WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu disebut dengan administrasi kependudukan. Terus habis itu menurut Ivanovich Augusta dan Fujiartanto. Coba langsung ke rancangan database-nya aja. Baik, Pak. Putri Andayani, coba lihat langsung ke database-nya. Database-nya ya, Pak. Tadi itu kelas diagramnya, Put. Bentar. Nih. Ya. Ini, Pak. Judulnya apa tadi? Judulnya Perancangan sumber daya perusahaan pada kantor Wali Nagari Tabe, Pak. Apa? Perancangan sumber daya perusahaan pada kantor Wali Nagari Tabe. Oke. Nah. Dijelasin kan apa gimana, Pak? Coba dijelaskan ini. Mulai dari coba sebelumnya apa? Rencana sebelumnya Pak use case diagram. Ya, coba dijelaskan ini. Oke.
use case diagram akan dijelaskan oleh Fariski Nurdin. Kepada Fariski Nurdin dipersilakan. Ya, terima kasih pada saudara-saudari Putri. Dan di sini ada use case diagram. Halo, tes. Jadi di sini use case diagramnya itu ada beberapa aktor, Pak. Yang pertama itu ada admin, pegawai desa, kedua ada kepala desa, dan ketiga ada penduduk, Pak. Jadi seperti yang tertera pada use case diagram di sini, untuk admin itu mempunyai sebuah tugas untuk tunggu dulu. Jadi untuk admin pegawai desa itu pertama untuk login, pilih jenis pendataan penduduknya, pendaftaran penduduk, pengurangan penduduk, penambahan penduduk, pendataan penduduk yang meninggal, laporan kependudukan, terus exit. Dan di sini yang kedua itu ada penduduk. Penduduk itu sebaliknya, Pak. Itu dia menyerahkan data penduduk, menyerahkan data pindah keluar, menyerahkan data pindah masuk, menyerahkan data meninggal. Dan nanti dari pihak wali negaranya itu melihat laporan pendudukan yang sudah diinputkan, Pak. Mungkin bisa di next. Dan di sini ada kelas diagramnya, Pak. Nah, pendaftaran ini diserahkan ke admin pegawai desa untuk diinputkan, dan pendataan penduduk meninggal menyerahkan juga, Pak, untuk ke admin untuk diinputkan, dan pengurangan penduduk dan penambahan penduduk juga seperti itu, Pak. Saya akan menggantikan Reni untuk sebentar karena Reni tidak kondusif sinyalnya. Jadi di sini activity diagram pengurangan penduduk itu ada 3, admin atau pegawai desa, yang kedua ada sistem aplikasi atau aplikasi, yang ketiga ada database. Di sini tuh jalurnya adalah yang pertama admin masuk ke dalam menu utama, terus memilih menu pengurangan penduduk, lalu masuk ke sistem atau aplikasi dengan memilih menu pengurangan penduduk, lalu memasukkan si admin memasukkan isi NIK, lalu admin kembali kepada sistem lagi mencari data, lalu ke database mengeksekusi data si yang akan dikurangkan, lalu diproses. Jika NIK tidak cocok, jika NIK yang dimasukkan tidak cocok, maka sistem akan langsung kembali ke menu utama karena NIK yang dimasukkan tidak cocok. Namun jika NIK cocok, maka sistem akan menampilkan data penduduk, lalu lalu admin langsung melakukan pengurangan data penduduk, lalu sistem akan menyimpan data yang telah dikurangin tadi, lalu diproses. Ketika diproses, jika disimpan, data pengurangan penduduk akan tersimpan. Lalu jika batal, berarti langsung keluar ke menu utama lagi. Terus habis itu admin memproses dengan mengeluarkan output, yaitu cetak data kependudukan, lalu keluar. Dan melanjutkan, ini adalah activity diagram penambahan penduduk. Nah, di sini ada 3, ada admin, sistem aplikasi, atau NIK yang tidak ditemukan. Admin melakukan proses memasuki menu utama, lalu pilih menu penambahan penduduk, penambahan daftar penduduk, lalu langsung masuk ke sistem, memilih menu penambahan penduduk, lalu langsung di dalam sistem itu nanti diisikan isi NIK, mengisi NIK, si admin mengisikan NIK, lalu si admin mencari data di sistem atau aplikasi, lalu eksekusi
eksekusi dan proses. Jika NIK tidak ditemukan atau tidak cocok, maka sistem otomatis akan kembali ke menu utama. Jika cocok atau jika ditemukan, maka sistem akan menampilkan data penduduk, lalu si admin menambahkan data, lalu si sistem menyimpan penambahan data yang telah dilakukan oleh admin, lalu diproses. Jika batal, maka akan kembali lagi ke menu penambahan produk. Jika simpan, akan menambahkan data disimpan. Langsung setelah diproses, outputnya adalah cetak KK baru. Terus output keluar out. Selanjutnya ada activity diagram penduduk desa meninggal. Di sini juga ada tiga tahapan atau tiga jalur: admin, sistem aplikasi, dan database. Admin melakukan masuk login, lalu langsung menemukan menu utama, lalu pilih menu pendataan penduduk meninggal. Setelah itu masuk ke sistem atau aplikasi dengan keluar menu pendataan penduduk meninggal. Lalu admin memasukkan NIK dan mencari data di sistem atau aplikasi. Lalu langsung eksekusi di database, langsung diproses. Jika NIK tidak ditemukan, akan kembali kepada menu utama. Jika NIK yang dimasukkan cocok atau ditemukan, maka sistem atau aplikasi langsung menampilkan data penduduk. Langsung admin akan mengubah isi data, karena ini penduduk desa yang sudah meninggal ya. Lanjut, lalu akan si admin melakukan penyimpanan data di sistem. Sistem akan menyimpan data lalu diproses. Jika disimpan, maka akan tersimpan penduduk. Bahwa yang data penduduk yang meninggal itu akan disimpan atau di-save di dalam database. Lalu jika batal, akan kembali kepada menu pendataan penduduk yang meninggal. Lalu diproses. Setelah diproses akan mengeluarkan output cetak data keterangan meninggal. Terus logout. Admin melakukan logout ketika sudah melakukan proses memasukkan data meninggal pada penduduk desa. Nurdin sama Utami Putri Handayani, Pak. Berapa orang? 5. Ada 5 orang, Pak. Ibu tutup dulu, Pak. Presentasi tadi belum ditutup soalnya. Ya, boleh. Baiklah, teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami. Banyak sekali kurang dan kesalahan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.